Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesawaran akan melakukan demonstrasi praktek coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3 terkait dengan praktek coaching. Terlebih dahulu akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri bernama Maizar Arniansyah, kemudian di sebelah saya ada Ibu Pipit Yuliana, kemudian ada Ibu Widian Piza dan Ibu Suminawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Widi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, hari ini Bu Widi akan melakukan praktek coaching ya Bu ya? Iya Pak. Hari ini Ibu sebagai coach. Nah, Ibu sebagai coach kira-kira nanti rubrik apa Bu yang akan Ibu pakai untuk melakukan praktek coaching ini? Jadi yang pertama rubrik penilaiannya saya akan melakukan melalui alur tirta Pak. Oh iya. Terus yang kedua saya dengan melalui pendekatan mindfulness, dan yang ketiga saya benar-benar harus fokus agar coach saya dapat bercerita dengan nyaman. Seperti Oh itu. begitu, jadi Ibu akan menggunakan alur tirta begitu ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian selanjutnya kompetensi apa yang kira-kira Ibu ingin kembangkan dari praktek coaching ini Bu? Untuk kompetensinya saya akan menggunakan kompetensi dengan menggunakan alur tirta itu tadi Pak. Oh iya, alur tirta tadi ya Bu ya. Kemudian nanti siapa Bu yang akan Ibu ajak praktek coaching ini? Ibu Suminawati Pak. Iya. Kemudian selain alur tirta dan kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, kira-kira dari praktek coaching ini apa yang Ibu harapkan nanti? Yang saya harapkan, saya berharap pengetahuan saya tentang coach dapat bertambah lagi Pak. Oke, selanjutnya selain pengetahuan Ibu tentang coach itu bertambah, yang Ibu harapkan dari coachingnya sendiri apa Bu? Dapat menemukan solusinya sendiri Pak. Saya hanya memfasilitasi saja. Oh iya, membantu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach ya Bu ya? Iya. Begitu ya Bu. Iya Pak. Baiklah Bu, kita akan lanjutkan di sesi praktek coaching. Nanti saya selaku observer akan melakukan beberapa penilaian berdasarkan rubrik penilaian observasi praktek coaching. Oke, kita akan lanjut di sesi praktek coaching. Mari Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suminawati. Selamat siang Ibu Wibian dan Bapak Maizar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Kemarin sempat ngehubungin saya Bu ya. Iya. Ada apa nih? Apa yang mau Ibu ceritakan pada siang hari ini? Ada sedikit yang unek-unek ya Bu ya. Sebenarnya itu tentang kebimbangan saya antara pekerjaan dan keluarga yang pasti. Baik, berarti untuk siang hari ini yang mau kita bahas tentang keluarga dan pekerjaan. Iya benar sekali. Apa yang ingin Bu Suminawati dapatkan dari percakapan kita ini? Yang pasti saya ini mendapat solusi atau pemecahan dari masalah tersebut ya Bu ya. Karena memang itu agak mengganggu bagi saya, maka sehingga saya memberanikan diri untuk menghubungi Bu Wibian, karena saya sudah berusaha untuk menyelesaikan sendiri, ternyata masih kayaknya belum pasti gitu. Baik Bu, jadi yang paling penting dari masalah kita ini yang pertama tentang pembelajaran, waktu, dan tentang keluarga ya Bu ya. benar. Apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini Bu? Hambatannya saya ini merasa kurang bagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Maksudnya kayak akhir-akhir ini mungkin karena saya ikut CGP ya, saya tidak menyalahkan kegiatan karena memang itu sudah kemauan saya. Itu saya waktunya itu lebih banyak di pekerjaan dibandingkan dengan anak-anak terutama. Baik.
Apa saja solusi yang dapat Ibu Suminawati lakukan? Sementara ini saya baru mengambil solusi atau keputusan, yaitu saya mengurangi kayak hal-hal yang gak terlalu penting, itu udah pasti. Terus bangun lebih pagi itu udah pasti ya Bu ya, karena memang saya sekolah lumayan agak jauh dari rumah, tapi ya kayaknya masih belum pas gitu loh Bu. Iya. Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang Ibu pertimbangkan? Pasti ada, karena setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya ya. Kayak ini saya sudah mengambil keputusan di sekolah saya mengurangi jam, karena saya sudah mulai bahasanya anak saya ini sudah mulai komplain, kenapa ibu kok lebih banyak kerja terus. Kalau kata anak-anak sih, mereka tahunya sekolah jauh karena memang sekolahnya agak jauh begitu Bu. Jadi saya sudah menemui kepala sekolah, kemudian saya sudah bicarakan dengan suami bahwa saya mengurangi jam, yaitu yang tadinya 1 minggu full sekarang jadi 4 hari. Ya, jadi sangat luar biasa ya Bu ya perjuangan Ibu dengan cara mengurangi jam dan tetap bisa mengatur dan menghandle agar anak dapat terjaga dengan baik. Dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Ibu berada dalam usaha mencapai tujuan tersebut? Sementara ini masih 8 Bu, belum maksimal ke 10, karena kalau sudah ke 10 itu pasti kan sudah bisa sudah berhasil semua ya. Kalau ini saya masih tahap untuk menyesuaikan, karena kan baru saya lakukan akan saya lakukan gitu ya, belum benar-benar saya lakukan dari hari ini begitu Bu. Jadi masih ada di angka 8 lah. Baik, tetap semangat ya Bu ya, agar skala 8-nya bisa menjadi 10. Apa prioritas yang Ibu siapkan untuk tercapai goals Ibu tersebut? Yang pasti waktu saya yang biasanya bangun jam 4 atau subuh, mungkin harus lebih pagi lagi atau jam 4, karena kemudian pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan di malam akan saya kerjakan di malam, sehingga pagi itu karena memang kebetulan anak-anak itu agak manja, meskipun ya memang mereka udah bisa apa-apa sendiri, tapi pengennya kalau makan tuh bareng-bareng, sarapan tuh bareng-bareng, karena memang sudah dibiasakan dari kecil. Memang suami juga selalu mengajarkan dari dulu untuk sarapan itu usahakan bersama-sama begitu. Baik, strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan? Strateginya yang tadi, saya akan lebih memanage waktu, yang pasti membuang hal-hal yang nggak penting, mungkin kayak emak-emak kalau kegabutan emak-emak itu scroll TikTok ya Bu ya, atau Shopee gitu, itu akan saya kurangi, dan saya akan lebih banyak berbaur dengan anak-anak, mungkin bercanda atau sekedar main-main game kecil gitu. Baik, ukuran sukses dari rancangan aksi yang Ibu buat? Yang pasti kedekatan saya dengan anak itu akan lebih lebih erat lagi, dan mudah-mudahan anak nggak komplain lagi dengan dengan yang sering ditinggal dengan saya gitu. Amin. Udah sayang sekali ya Bu, waktu sudah mau habis. Kesimpulan apa nih Bu dari percakapan coaching kita hari ini? Kesimpulannya saya sekarang sudah bisa membagi waktu, harus konsekuensinya ya itu harus bisa memanage waktu dengan baik, bangun lebih pagi, kemudian menghilangkan hal-hal yang mungkin masih nggak terlalu penting itu ditinggalkan, dan semoga depannya saya ataupun anak saya itu lebih erat, dan pekerjaan saya pun saya tidak lepas dari tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, sehingga keduanya berjalan lancar begitu. Baik Bu, komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana ini? Yang pasti saya yaitu akan memperbaiki diri saya, terus tidak lupa dengan tanggung jawab saya gitu. Baik, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini Bu? Yang pasti yang pertama adalah keluarga, yaitu terutama suami dan anak, karena memang mereka yang waktunya lebih tersita karena dengan pekerjaan saya gitu sebagai guru maupun ibu rumah tangga. Baik, kapan mau dilaksanakan Bu?
sepulang dari sini akan saya laksanakan, karena memang saya sekarang sudah mantap dengan saya udah tahu solusinya. Saya akan langsung mempraktekkan, dan saya akan langsung melakukannya supaya yang skala dari skala 8 itu menjadi skala 10 gitu, karena memang saya pengennya memperbaikinya itu ada peningkatan gitu, nggak start di skala 8. Baik, terima kasih banyak ya Bu Suminawati. Semoga Ibu bisa membagi waktu dan menghandle dengan baik, dengan cara Ibu mempersiapkan dari malam dan juga Ibu mengurangi jadwal Ibu. Lain waktu kita bertemu lagi ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bibi. Selamat siang Pak. Bagaimana proses coachingnya tadi, sudah berjalan Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik menggunakan alur tirta, dan saya bertanya, insya Allah pertanyaan yang berbobot dan memfasilitasi coach saya, sehingga coach saya bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Setelah Ibu melakukan coaching, proses coaching tersebut, perasaan Ibu selaku coach bagaimana Bu? Alhamdulillah lega ya Pak ya, saya dapat memfasilitasi coach saya untuk bercerita dan menemukan solusinya sendiri. Oke, jadi setelah Ibu melakukan proses coaching, kira-kira dari proses coaching yang Ibu lakukan tersebut, apa yang masih harus Ibu kembangkan lagi? Yang masih saya kembangkan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya yang masih kurang berbobot Pak. Pertanyaannya masih kurang Ya. berbobot. Jadi ke depan Ibu akan memperbaiki Iya, proses memperbaiki. coaching untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Iya. begitu ya Bu ya? Iya. Tadi saya sudah amati dan alhamdulillah sepertinya sudah lengkap Bu, mulai dari tujuan, identifikasi sampai di tanggung jawab, dan itu juga sudah Ibu terapkan. Mudah-mudahan di proses coaching selanjutnya Ibu bisa lebih baik lagi, kemudian bisa lebih membantu banyak rekan-rekannya lagi Bu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Bibi. Ya Bu ya, betul ya. Assalamualaikum Pak Maida. Waalaikumsalam Bu Bibi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Baik Pak, untuk siang ini Bapak akan ada dengan Ibu Wibi. Betul, betul Bu. Oke, nah baiklah Pak, di sini kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan. Nah di sini untuk siang ini Bapak akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Wibi ya. Betul Bu. Betul. Ya, baiklah Pak, kehadiran saya di sini saya ingin mengamati proses coaching Bapak bersama Ibu Wibi. Nah, nanti saya akan melihat bagaimana Bapak melakukan proses coaching tersebut. Baik, Bu. Nah, di sini sebelum saya melakukan coaching, di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Siap. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan coaching? Siap Bu. Oke, baik. Sebelum melakukan coaching, persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Yang pertama persiapan mental dulu Bu, kemudian saya menggunakan alur tirta nanti ketika proses coaching. Selain itu kehadiran penuh ketika coaching, ditambah saya juga akan mendengarkan dengan baik cerita dari Ibu Wibi. Kemudian setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga akan membantu Bu Wibi menemukan solusinya. Baik. Untuk itu kira-kira nih Pak, apa potensi apa nih yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifiknya lagi? Spesifiknya saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membantu rekan sejawat saya dalam proses coaching ini, karena saya ingin membantu teman-teman yang memiliki beberapa masalah, baik itu masalah di pekerjaan ataupun masalah di luar pekerjaan, seperti itu. Baik. Baik, saya akan fokus untuk mengamati Bapak untuk melakukan coaching. Kalau Bapak sudah siap, sekarang kita bisa mulai untuk melakukan proses coaching. Siap Ibu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wibi, selamat siang Bu Pipit. Selamat siang Pak. Hari ini kemarin Ibu sudah menghubungi saya, katanya ada yang ingin disampaikan, ya betul ya Bu Wibi ya? Betul Pak. Kira-kira apa ini Bu Wibi? Iya, yang mau saya ceritakan terkait masalah anak saya Raya Pak.
Jadi di sini tentang cara saya mengajar menyenangkan agar anak selalu fokus dalam belajar, terutama anak saya Raya ini anak yang sangat aktif sehingga fokusnya mudah berubah-ubah. Oh, si Raya ini anak didik ibu di kelas? Iya, Oh iya, di begitu, kelas Bu. 4B, Pak. Nah, menurut ibu kira-kira kenapa Raya seperti itu, Bu? Iya, kenapanya saya udah mencari tahu, ternyata kekurangannya ada di saya juga, Pak. Yang pertama, karena saya lagi sibuk, jadi saya kurang memperhatikan sehingga anak saya semakin aktif, Pak. Oh, seperti itu, Bu. Ibu sudah memikirkan beberapa kemungkinan untuk solusinya tidak, Bu, untuk hal itu? Sudah, Pak. Yang pertama, saya sudah memanggil orang tua, saya sudah menceritakan sama orang tua terkait anak saya Raya ini. Jadi jawaban dari orang tua, Pak, karena anaknya tersebut anak tunggal, Pak. Oh, begitu. Ya, jadi di rumah dia itu sepi, butuh perhatian, makanya dia pas di sekolah sangat aktif, Pak. Oh, semacam cari perhatian. Iya, jadi kalau saya mau ngomong lebih lagi karena orang tuanya sudah berbicara seperti itu, saya melakukan sendiri, Pak, memutar otak sendiri gimana nih, karena dia anak tunggal. Oh, begitu. Jadi saya mencari solusinya sendiri, Pak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, karena anaknya sangat aktif, jadi saya gimana caranya harus mengajar yang menyenangkan, inovatif dan kreatif, Pak. Oh, Gitu, Pak. Kira-kira dari rencana ibu tersebut sudah diterapkan atau belum, Bu, ke Raya? Alhamdulillah kemarin sudah diterapkan. Jadi saya mengajarnya bermain sambil belajar. Jadi agar anak saya Raya ini tidak terfokus, ini lagi belajar nih. Jadi dengan game-games yang menyenangkan, dengan konten video, jadi itu ngebuat Raya jadi fokusnya lebih terarah, Pak. Jadi kalau cuma belajar yang benar-benar tidak menggunakan media, itu yang ngebuat dia jahil ke kawannya. Nah, selain ibu memikirkan solusi secara mandiri dari ibu sendiri, ibu melibatkan siapa saja, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan Raya ini, Bu? Yang pertama kepala sekolah ya, Pak. Iya. Jadi saya cerita sama kepala sekolah, saya minta izin kepada kepala sekolah dan menceritakan bahwa anak didik saya ada yang super aktif. Jadi saya minta izin untuk penerapan pembelajaran saya kalau kelas-kelas lain agak terganggu ya, Pak ya, terutama untuk menggunakan konten video itu, Pak. Yang kedua, saya melibatkan teman sejawat, Pak, guru mapel. Jadi kalau cuma saya guru kelas yang bekerja, pas pelajaran mapelnya beda lagi, nanti dia aktif lagi, Pak. Gitu. Menurut ibu, dari rencana-rencana ibu tersebut, yang paling memungkinkan bisa berjalan dan itu ada hasil yang lebih bagus untuk si Raya, yang mana? Itu dengan metode yang menyenangkan, bermain, sambil sambil belajar. bermain. Iya. Ya. Jadi dia tidak merasa tertekan. Oh iya, ini lagi belajar nih. Oh, iya. Selain dukungan dari teman dan kepala sekolah, apakah orang tua juga ada? Sangat mendukung, Pak. Jadi saya minta tolong ke orang tua di rumah dikasih pengertian bahwa di sekolah itu dia harus mendapatkan ilmu, karena saya takut, Pak, kalau dibiarkan ini menjadi pembiasaan. Iya. Menurut Raya itu hal yang sepele, bermain loh, ngejalin temen itu cuman iseng, itu sepele. Saya takut kebiasaan sampai dia ke jenjang kelas berikutnya. Ibu kan sudah tahu masalahnya si Raya, kemudian ibu juga sudah memikirkan beberapa cara, Bu, ya. Nah, sejauh mana komitmen ibu untuk mengatasi permasalahan Raya ini, Bu? Yang pertama, saya mulai dari diri saya sendiri dulu ya, Pak ya. Yeah. Kalau diri saya tidak berkomitmen untuk setiap hari lebih kreatif, inovatif, Raya nanti jadi super aktif lagi, Pak. Jadi malam saya harus mempersiapkan pembelajaran yang kreatif, video segala macamnya, Pak, sehingga besoknya saya langsung menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Terus yang selanjutnya, komitmen tersebut saya minta tolong sama teman sejawat tadi, Pak, agar dapat terlaksana dengan baik komitmen saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ibi ini ya, punya gagasan, ide untuk menyelesaikan permasalahan si Raya ini ya. Oh, Ibu, ternyata waktu kita ini sudah habis nih, Bu. Iya, Pak.
Terima kasih Ibu sudah menyampaikan beberapa permasalahan Ibu. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini, obrolan kita ini bisa membantu memberikan sedikit solusi buat Ibu. Itu Bu Ibi. Selesai ya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak perasaan setelah melakukan coaching bersama dengan Bu Wibi? Luar biasa, menyenangkan Bu. Akhirnya saya bisa melakukan proses coaching dan bisa memberikan masukan dan memberikan bantuan untuk Bu Wibi sehingga Bu Wibi bisa menemukan solusi secara mandiri seperti itu Bu. Oke Pak, bagaimana tadi prosesnya? Apakah berjalan sesuai dengan tujuan Bapak tadi, sesuai dengan alur Tirta? Alhamdulillah Bu, sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Wibi, kemudian menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Wibi, sampai di yang terakhir komitmen atau tanggung jawab dari Bu Wibi tersebut untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oke baik, tadi menurut Bapak proses coachingnya tadi sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Betul. Baik, alhamdulillah saya juga tadi melihat dan mengamati ketika Bapak melakukan coaching dengan Ibu Wibi. Tadi saya lihat sudah lengkap, sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Semua sudah Bapak terapkan sesuai dengan tujuan Bapak. Oke, terima kasih Pak untuk Sama-sama Bu kesempatan Pipi. siang hari ini. Terima kasih Bu Pipi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana, semangat, masih bahagia? Alhamdulillah bahagia Bu. Bahagia selalu. Baik, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama Bapak Maizar. Ya Bu, betul. Jadi siang ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Maizar. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Pipit. Kira-kira apa kompetensi dari coaching ini yang ingin dicapai oleh Bu Pipit? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya capai yang pertama yaitu saya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian melakukan proses coaching sesuai dengan pendekatan alur Tirta Bu. Bagus sekali ya Bu Pipit. Nah di sini nanti saya akan membantu mengamati kegiatan coaching bersama Ibu Pipit dan Bapak Maizar ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Pipit? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bu. Oke. Indikator kecapaian tujuannya? Indikator tujuannya yaitu saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi yang dihadapinya Bu, serta menggali potensi yang ada pada coaching. Oke, ini sudah siap ya untuk melakukan coachingnya? Insya Allah sudah siap Bu. Oke. Baik Pak, kemarin Bapak sudah telepon saya nih. Iya, Bu. Katanya hari ini minta untuk bertemu. Kira-kira apa nih Pak tujuan pertemuan kita hari ini? Saya sebetulnya ingin sharing Bu dengan Bu Pipit terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu. Baik, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira ada masalah apa Pak? Masalah pembagian waktu pekerjaan aja Bu. Pembagian waktu pekerjaan. Jadi hari ini Bapak ingin bercerita tentang Betul. masalah Bapak, yaitu tentang pembagian waktu ya Pak ya. Iya betul Nah, Bu. kira-kira nih pembagian waktu seperti apa nih yang menjadi masalah Pak? Yang menjadi masalah itu saya punya tugas utama sebagai guru kelas, kemudian juga saya ada beberapa pekerjaan di luar itu Bu. Jadi saya sering beberapa kali dalam seminggu itu meninggalkan kelas saya sendiri begitu Bu. Oke baik, untuk ini ya berarti ini kira-kira nih strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tersebut Pak? Yang sudah saya buat ataupun sudah saya lakukan itu komunikasi dengan guru piket Bu. Jadi sebelum saya meninggalkan tugas utama sebagai guru, saya menitipkan beberapa tugas-tugas kepada guru tersebut seperti itu Bu. Sejauh ini kira-kira nih Bapak dalam melakukan tugas sebagai seorang guru, Bapak ini sudah mencapai skala berapa ini Pak?
Untuk saat ini 6 sampai 7, Bu. 6 Iya. sampai 7 ya Pak Iya, ya. Oke baik. Jadi sebenarnya Bapak ini pengennya ada pada skala berapa sih Pak? Setidaknya 9, Bu. 9 ya, Ya, baik. karena Oke. kita- Untuk mencapai skala 9 itu strategi apa yang akan Bapak lakukan? sepertinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, komunikasi dan minta bantuan dengan guru piket atau rekan sejawat. Juga saya juga beberapa kali konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan tersebut. Baik, jadi Bapak akan jadi strateginya Bapak akan meminta bantuan dengan teman sejawat. Iya betul. Iya, betul. strategi. Iya. Strategi Bapak jadi Bapak nanti akan meminta bantuan kepada teman sejawat. Oke. Oke. Baik Pak, kemarin Bapak sudah telepon saya nih. Iya, Bu. Katanya hari ini minta untuk bertemu. Kira-kira apa nih Pak tujuan pertemuan kita hari ini? Saya sebetulnya ingin sharing, Bu, dengan Bu Pipit terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu. Baik, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira ada masalah apa Pak? Masalah pembagian waktu pekerjaan aja, Bu. Mungkin waktu pekerjaan. Jadi hari ini Bapak ingin bercerita tentang Betul. masalah Bapak, yaitu tentang pembagian waktu ya Pak ya. Iya betul, Nah, Bu. kira-kira nih pembagian waktu seperti apa nih yang menjadi masalah Pak? Yang menjadi masalah itu saya punya tugas utama sebagai guru kelas. Kemudian juga saya ada beberapa pekerjaan di luar itu, Bu. Jadi saya sering beberapa kali dalam seminggu itu meninggalkan kelas saya sendiri begitu, Bu. Oke baik. Untuk ini ya berarti ini. Kira-kira nih strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tersebut Pak? Yang sudah saya buat ataupun sudah saya lakukan itu komunikasi dengan guru piket, Bu. Jadi sebelum saya meninggalkan tugas utama sebagai guru, saya menitipkan beberapa tugas-tugas kepada guru tersebut seperti itu, Bu Pipit. Oke. Sejauh ini kira-kira nih Bapak dalam melakukan tugas sebagai seorang guru, Bapak ini sudah mencapai skala berapa ini Pak? Untuk saat ini 6 sampai 7, Bu. 6 Iya. sampai 7 ya Pak Iya. ya. Oke baik. Jadi sebenarnya Bapak ini pengennya ada pada skala berapa sih Pak? Setidaknya 9, Bu. 9 ya, Ya, baik. karena Oke. kita- Untuk mencapai skala 9 itu strategi apa yang akan Bapak lakukan? sepertinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, komunikasi dan minta bantuan dengan guru piket atau rekan sejawat. Juga saya juga beberapa kali konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan tersebut. Baik, jadi Bapak akan jadi strateginya Bapak akan meminta bantuan dengan teman sejawat. Iya betul. Iya, betul. strategi. Iya. Strategi Bapak jadi Bapak nanti akan meminta bantuan kepada teman sejawat. Oke. Oke. Baik Pak, kemarin Bapak sudah telepon saya nih. Iya, Bu. Katanya hari ini minta untuk bertemu. Kira-kira apa nih Pak tujuan pertemuan kita hari ini? Saya sebetulnya ingin sharing, Bu, dengan Bu Pipit terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu. Baik, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira ada masalah apa Pak? Masalah pembagian waktu pekerjaan aja, Bu. Mungkin waktu pekerjaan. Jadi hari ini Bapak ingin bercerita tentang Betul. masalah Bapak, yaitu tentang pembagian waktu ya Pak ya. Iya betul, Nah, Bu. kira-kira nih pembagian waktu seperti apa nih yang menjadi masalah Pak? Yang menjadi masalah itu saya punya tugas utama sebagai guru kelas. Kemudian juga saya ada beberapa pekerjaan di luar itu, Bu. Jadi saya sering beberapa kali dalam seminggu itu meninggalkan kelas saya sendiri begitu, Bu. Oke baik. Untuk ini ya berarti ini. Kira-kira nih strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tersebut Pak? Yang sudah saya buat ataupun sudah saya lakukan itu komunikasi dengan guru piket, Bu. Jadi sebelum saya meninggalkan tugas utama sebagai guru, saya menitipkan beberapa tugas-tugas
kepada guru tersebut, seperti itu Bu Pipit. Sejauh ini kira-kira nih Bapak dalam melakukan tugas sebagai seorang guru, Bapak ini sudah mencapai skala berapa ini Pak? Untuk saat ini 6-7 Bu. 6 sampai 7 ya Pak ya. Oke baik. Jadi sebenarnya Bapak ini pengennya ada pada skala berapa sih Pak? Setidaknya 9 Bu. 9 ya, Ya, baik. karena Oke. kita- Untuk mencapai skala 9 itu strategi apa yang akan Bapak lakukan? Sepertinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, komunikasi dan minta bantuan dengan guru piket atau rekan sejawat. Juga saya juga beberapa kali konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan tersebut. Baik, jadi Bapak akan jadi strateginya Bapak akan meminta bantuan dengan teman sejawat. Iya betul. Oke, betul. strategi. Iya. Strategi Bapak jadi Bapak nanti akan meminta bantuan kepada teman sejawat. Iya. Oke. Baik Pak, kemarin Bapak sudah telepon saya nih. Iya, Bu. Katanya hari ini minta untuk bertemu. Kira-kira apa nih Pak tujuan pertemuan kita hari ini? Saya sebetulnya ingin sharing Bu dengan Bu Pipit terkait dengan Pak siapkan. Jadi apa nih Pak prioritas yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai goals Bapak ke depannya? yang pertama, saya sudah ada rekap jadwal seperti itu Bu. Jadi di hari tertentu yang saya tidak bisa masuk kelas, saya sudah siapkan tugas-tugas tersebut. Kemudian saya minta bantuan ke guru piket untuk menyampaikan tugas serta membantu memantau di ruangan kelas. Kemudian setelah itu saya juga ada komunikasi dengan guru piket tersebut untuk merefleksi sudah sejauh mana ketercapaian pembelajaran di hari tersebut yang saya tinggalkan, seperti itu Bu Pipi. Baik. Untuk ukuran suksesnya nih Pak dari rencana Bapak itu apa? Seperti apa Pak? Rencana suksesnya yang saya harapkan itu anak tidak tertinggal di pembelajaran, kemudian saya juga bisa melakukan pekerjaan tersebut tanpa harus ada yang saya tinggalkan, seperti itu Bu Pipi. Oke baik. Wah, sayang sekali nih Pak, waktu kita sudah habis nih karena kita memang waktu kita hari ini sangat singkat ya Pak ya. Nah dari pembicaraan kita siang hari ini Pak, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bapak dapatkan? Kesimpulan yang saya ambil dari pembicaraan kita siang hari ini adalah pertama Bu Pipit sudah membantu saya memberikan masukan bagaimana cara saya untuk tetap semangat melakukan pekerjaan tersebut meskipun pekerjaan itu tumpang tindih seperti itu Bu. Dan Ibu juga sudah memberikan waktu supaya saya semangat terus gitu Bu. Terima kasih Bu Pipit atas bantuannya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak sudah hari ini sudah meluangkan waktu untuk untuk bercerita untuk itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Pipit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, lega. Sudah melakukan ini tadi ya coaching ya, saya lihat ya. Iya Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Bagaimana tadi prosesnya? Tadi proses coachingnya saya lakukan dengan Pak Maizer, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Berjalan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah sesuai dengan dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya dapat membantu Pak Maizer menemukan solusi dalam permasalahan. Baik, setelah melakukan sesi coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega ya Bu, karena saya bisa membantu Pak Maizer untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pembagian waktu antara kegiatan di luar dengan kegiatan sebagai seorang guru. Baik, alhamdulillah ya kegiatannya berjalan dengan lancar dan tadi saya sudah melihat kegiatan Bu Pipit dan Bapak Maizer dan saya telah mengamati coaching Ibu sudah sudah menggunakan alur tirta, terus saya juga melihatnya sudah bagus, sudah lengkap dari mulai tadi itu ya tujuan, terus identifikasinya maupun tanggung jawabnya sudah ada semua, sudah mencakup semuanya ya Bu ya. Kemudian kira-kira kompetensi coaching seperti apa yang akan Ibu kembangkan
Untuk kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi ya Bu ya, mungkin mulai dari kehadiran penuh Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach dapat mudah untuk menemukan solusinya, seperti itu Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Sudah cukup Bu, sudah cukup. Terima kasih hari ini Bu Mina sudah meluangkan waktu untuk mengamati proses coaching saya bersama dengan Pak Maizar. Terima kasih juga atas masukannya. Semoga kedepannya proses coaching saya bisa lebih baik lagi. Baik, amin amin ya Bu ya. Sukses untuk kita semua ya Bu ya. Salam untuk keluarga. Baik, saya permisi ya Bu ya kalau begitu. Dah. Baik, Bu Pipit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, lega. Sudah melakukan ini ya tadi ya, coaching ya, saya lihat ya. Iya Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Bagaimana tadi prosesnya? Tadi proses coachingnya saya lakukan dengan Pak Maizar, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah sesuai dengan dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya dapat membantu Pak Maizar menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik, setelah melakukan sesi coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega ya Bu, karena saya bisa membantu Pak Maizar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pembagian waktu antara kegiatan di luar dengan kegiatan sebagai seorang guru. Baik, alhamdulillah ya, kegiatannya berjalan dengan lancar dan tadi saya sudah melihat kegiatan Bu Pipit dan Bapak Maizar dan saya telah mengamati coaching Ibu sudah sudah menggunakan alur Tirta, terus saya juga melihatnya sudah bagus, sudah lengkap dari mulai tadi itu ya tujuan, terus identifikasinya maupun tanggung jawabnya sudah ada semua, sudah mencakup semuanya ya Bu ya. Kemudian kira-kira kompetensi coachingnya seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi ya Bu ya, mungkin mulai dari kehadiran penuh Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach dapat mudah untuk menemukan solusinya, seperti itu Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Sudah cukup Bu, sudah cukup. Terima kasih hari ini Bu Mina sudah meluangkan waktu untuk mengamati proses coaching saya bersama dengan Pak Maizar. Terima kasih juga atas masukannya. Semoga kedepannya proses coaching saya bisa lebih baik lagi. Baik, amin amin ya Bu ya. Sukses untuk kita semua ya Bu ya. Salam untuk keluarga. Baik, saya permisi ya Bu ya kalau begitu. Dah. Baik, Bu Pipit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, lega. Sudah melakukan ini ya tadi ya, coaching ya, saya lihat ya. Iya Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya. Bagaimana tadi prosesnya? Tadi proses coachingnya saya lakukan dengan Pak Maizar, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu. Berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah sesuai dengan dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya dapat membantu Pak Maizar menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik, setelah melakukan sesi coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega ya Bu, karena saya bisa membantu Pak Maizar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pembagian waktu antara kegiatan di luar dengan kegiatan sebagai seorang guru. Baik, alhamdulillah ya, kegiatannya berjalan dengan lancar dan tadi saya sudah melihat kegiatan Bu Pipit dan Bapak Maizar dan saya telah mengamati coaching Ibu sudah sudah menggunakan alur Tirta, terus saya juga melihatnya sudah bagus, sudah lengkap dari mulai tadi itu ya tujuan, terus identifikasinya maupun tanggung jawabnya sudah ada semua, sudah mencakup semuanya ya Bu ya.
Kemudian kira-kira kompetensi coachingnya seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi ya Bu ya, mungkin mulai dari kehadiran penuh Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach dapat mudah untuk menemukan solusinya, seperti itu Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Sudah cukup Bu, sudah cukup. Terima kasih hari ini Bu Mina sudah meluangkan waktu untuk mengamati proses coaching saya bersama dengan Pak Marizar. Terima kasih juga atas masukannya. Semoga kedepannya proses coaching saya bisa lebih baik lagi. Baik, amin amin ya Bu ya. Sukses untuk kita semua ya Bu ya. Salam untuk keluarga. Baik, saya permisi ya Bu ya kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suminawati. Selamat siang Ibu Wibian. Gimana nih untuk persiapan coaching pada hari ini? Apa yang udah Ibu persiapkan? Untuk persiapannya yang pasti saya sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian saya akan menggali lagi dari permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh coach begitu Bu. Dan pasti kenyamanan saya harus hadir penuh dalam kegiatan tersebut supaya nanti si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melihat proses Ibu menjadi coach. Bagaimana nantinya berdasarkan nilai rubrik penilaian tersebut, potensi apa yang akan Ibu maksimalkan? Akan menggunakan alur tirta yang pastinya Bu ya, supaya si coach ini lebih nyaman yang pasti. Terus saya juga berdialognya juga akan lebih nyambung. Kemudian yang pasti tujuan dari permasalahan tersebut terselesaikan. Baik, nanti saya akan bantu mengamati ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Wibian. Ibu Pipit, Selamat siang Bu Mina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Sudah makan? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Baik, kemarin Bu Pipit sempat telepon ya. Katanya tadi ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Kira-kira permasalahan apa ini yang ingin diceritakan kepada saya? Iya Bu, gini Bu, saya lagi ada masalah nih Bu di kelas saya. Nah, jadi di kelas saya itu ada salah satu anak yang dia itu ketika belajar di sekolah itu nggak mau ketemu sama temennya Bu. Dia lebih memilih menyendiri gitu Bu. Jadi dia nggak mau nih kalau misalnya teman-temannya masuk kelas, dia lebih milih keluar gitu. Nanti ketika teman-temannya itu keluar, dia masuk gitu Bu. Jadi dia nggak mau bermain sama teman-temannya gitu Bu. Oh, kalau bahasa sekarangnya dia tuh introvert ya. Betul. Kemudian dari permasalahan itu hambatan apa yang Ibu alami saat ini? Iya kan hambatannya? Iya, hambatan dulu habis solusi. Kan kamu anak itu kan nggak mau ini kan. Jadi kamu tuh hambatannya apa gitu dalam tadi. Oke, tadi ulang. Jadi dari si anak ini introvert, hambatan apa yang Ibu alami? Oke, karena anak itu dia memang nggak mau belajar sama teman-temannya Bu. Jadi akhirnya saya harus kerepotan nih, harus ngajak dia masuk ke kelas buat gabung sama temannya gitu. Terus saya juga harus membantu dia untuk memberikan tugas di luar selain teman-temannya seperti itu Bu. Nah, jadi kan saya agak repot ya Bu kalau harus mengajar dengan dua tempat seperti itu Bu. Jadi maksudnya Ibu Pipit ini kayak memberikan kelas tambahan Betul, ya. betul, seperti itu. Terus selain itu solusi apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan dari anak tersebut? Ya, untuk solusinya pertama saya sebelumnya saya udah pernah ngobrol Bu dengan orang tuanya. Jadi dari obrolan itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang anak ini ternyata di rumah itu nggak pernah main dengan lingkungan yang ada di sekitarnya Bu. Jadi anak ini di rumah itu dikurung, main cuma sama ibunya, sama neneknya
bergabung dengan orang banyak, ini anak ini kayak minder gitu Bu, kayak takut gitu karena bergabung dengan banyak orang seperti itu Bu. Ada rasa takut ya dari Iya, si betul, anak mungkin betul. karena memang Di rumah dia terbiasa dengan ibunya saja, iya. dan ketika di sekolah dia harus bertemu dengan orang banyak. Jadi dia bingung ya ketika harus berhadapan dengan orang rame Iya, gitu ya Bu betul, ya. betul, Bu. Kemudian konsekuensi apa yang telah Ibu dapatkan dari hal tersebut? Konsekuensinya setelah saya ngobrol dengan orang tuanya nih, saya akhirnya harus mencari solusi bagaimana ya ini untuk mengatasi anak ini. Nah, akhirnya saya mencoba untuk pertama saya melakukan pendekatan dulu Bu kepada si anak nih. Saya ngajak ngobrol ketika jam istirahat itu, saya ajak ngobrol, kenapa sih kok nggak mau main sama temennya gitu. Nah, terus jawabannya si anak ini katanya takut sama teman-temannya. Nah, kemudian saya memberitahu bahwa main sama teman tuh asik seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya juga ngasih tahu nih kepada teman-teman yang ada di kelas itu Bu, untuk ngajakin si anak ini ketika main diajakin nih biar anaknya ini berani untuk bermain dengan teman-teman yang ada di kelas. Ya, udah bagus ya Bu ya. Kemudian dari solusi yang Ibu tadi lakukan itu, Ibu sudah ada di skala dari 1 sampai 10 itu udah ada di skala berapa Ibu? Untuk skala yang sudah saya lakukan itu saya sudah berada pada posisi 7 sampai 8 sih Bu untuk ini, untuk yang sudah saya lakukan terhadap anak itu. Kira-kira ingin untuk mencapai ke skala 10 atau tidak ini Bu? Iya ini ya. Makanya itu Bu, saya sekarang ini ingin mencapai anak itu pada skala 10 supaya anak itu bisa seperti anak-anak yang lain Bu, bermain bersama-sama temannya. Kemudian prioritas apa yang sudah Ibu siapkan? Untuk yang sudah saya siapkan itu yang pertama itu tadi Bu, saya ngajak ngobrol anak itu supaya dia mau bergabung dengan temannya. Kemudian juga saya minta bantu kepada teman-teman yang ada di kelas untuk mengajak si anak ini untuk ikut gabung bermain dengan teman-teman yang lain. Saya ingin menanyakan ini, apa ukuran sukses dari strategi yang sudah Ibu lakukan tadi? Seperti apa? Oke, untuk ukuran suksesnya itu anak itu bisa main bersama teman-temannya Bu, yang pasti ya. Dia sudah tidak minder lagi dengan teman-temannya. Jadi ketika di rumah juga dia mau juga bermain dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumahnya seperti itu Bu. Baik, sudah bagus ya Bu ya Pipit ya. Semoga langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dan kemudian anak tersebut bisa mencapai apa yang Ibu harapkan atau mencapai target. Aduh sayang sekali ini Bu Pipit, waktunya sudah hampir habis. Jadi mungkin kita akan akan berbincang lagi di lain waktu. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin menanyakan kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari pertemuan hari ini? Untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah alhamdulillah Bu, saya menemukan solusinya untuk menangani anak saya tadi yang introvert tadi. Jadi kesimpulannya pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada anak itu, dan kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di kelasnya untuk mengajak si anak ini untuk bergabung bermain bersama teman-teman supaya anak ini tidak takut lagi Bu dengan teman-teman, dengan keramaian. Iya, jadi komitmen ini akan Ibu laksanakan mulai kapan nih? Mungkin untuk komitmen ini akan mulai saya laksanakan besok mungkin ya Bu ya. Besok pas pelajaran di sekolah gitu ya Bu ya. Baik. Bu. Nah, kemudian siapa saja nih yang akan Ibu libatkan dalam melakukan solusi tersebut? Yang pertama jelas si anak tadi ya Bu ya, dan yang kedua ini teman-teman yang ada di kelasnya, dan kemudian juga yang akan saya libatkan juga orang tua Bu. Ya, jadi bukan hanya pembiasaan ini bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi di rumah juga harus ada pembiasaan untuk anak ini bermain bersama teman-teman yang lain seperti itu. Baik, semoga ya Bu ya, sukses ya Bu ya. Semoga kita bisa menjalankan kewajiban kita dan permasalahan kita terselesaikan, tercapai ya. Baiklah, cukup sekian karena waktunya memang sudah habis ya Bu Pipit. Lain kita bisa berbincang-bincang lagi nanti, kalau bisa dilanjut nanti di telepon atau kalau memang ada kesulitan lagi Bu Widian. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching sama Bu Pipit tadi?
Alhamdulillah perasaannya yang pasti senang karena bisa ngobrol dengan Bu Pipit, kemudian alhamdulillah Bu Pipitnya juga merasa nyaman gitu. Bagaimana tadi prosesnya, Bu? Alhamdulillah lancar, Bu Pipitnya juga terbuka dan beliau juga sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dan akan segera dilaksanakan atau akan segera dipraktekkan di sekolahnya kemungkinan besok katanya, karena memang waktu pas ngajar ya besok gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya amati tadi Ibu telah melakukan coaching dengan pendekatan alur tirta. Saya melihat Ibu sangat bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan. Baik, terima kasih Bu Widian atas masukannya. Kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Mungkin yang pertama waktu mungkin agak ditambahkan lagi karena kebetulan ya ada kesibukan masing-masing, waktu masih kurang, kemudian kompetensi menggali pertanyaannya masih harus diperbaiki, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya sedikit harus lebih lebih fokus kepada coaching, harus hadir penuh, harus mendengarkan secara penuh, itu harus lebih diperbaiki begitu. Baik Bu, semua sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Amin. Ada apa lagi nih Bu yang mau kita bicarakan, mau kita bahas? Sudah cukup Bu Wibian, saya kira sudah cukup, dan alhamdulillah untuk kegiatan hari ini lancar begitu Bu. Baik, terima kasih ya Bu Suminawati atas waktunya. Terima kasih Bu Wibian, selamat siang. Siang Bu.